Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gua tuh mau bahas tentang anime Arifureta. Dan dalam video ini tuh gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta yang tentunya berdasarkan light novel volume 13. Dan video ini tuh adalah part 2 dari pembahasan volume 13. Video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Nagumo yang disambut sama Ehit karena udah berhasil mencapai ke tempatnya. Nagumo ini disambut sama Ehit yang menggunakan tubuh Yue versi dewasa. Nagumo di sini tuh terlihat dipenuhi amarah ketika melihat Ehit yang duduk di singgasananya. Ehit di sini tuh pakai kekuatannya untuk memerintahkan Nagumo berlutut. Tapi sayangnya Nagumo tuh ternyata di sini nggak berlutut. Ehit di sini terkejut karena Nagumo tuh bisa menolak perintah dewa. Nagumo di sini tegasin kalau trik yang sama tuh nggak bakal bisa mempan ke dia. Nagumo di sini langsung ngarahin pistolnya kepada Ehit. Ehit di sini menjulurkan satu tangannya dan membuat area di sekitar Nagumo melengkung. Tujuan Ehit ini untuk menghancurkan artefaknya Nagumo. Tapi sayangnya sekarang tuh lagi-lagi nggak mempan. Nagumo sekarang ada di udara dan bersiap menyerang Ehit. Ehit di sini tersenyum dan dia tuh ngeluarin semburan aura mana berwarna platinum. Mana yang dikeluarin tuh bisa dibilang sangat banyak. Ehit juga di sini tuh ngeluarin banyak peluru cahaya. Nagumo di sini pakai limit break. Di sini semburan mana warna merah tua tuh menyembur dari tubuh Nagumo. Mana Nagumo dan mana Ehit pun saling beradu. Di sini juga terlihat seperti hujan meteor yang mengarah kepada Nagumo. Serangan itu ternyata masih bisa dihentikan sama tembakan-tembakannya Nagumo. Di sini terjadi banyak ledakan karena kedua serangan saling beradu. Ehit juga di sini terlihat mensamen sesuatu yang mirip dengan utusan dewa. Dan saat ini tuh banyak pasukan utusan yang mulai mengarah ke Nagumo. Nagumo juga di sini tuh melakukan summon dan dia tuh mensummon banyak golem maupun binatang. Pasukan Ehit dan pasukan Nagumo saat ini tuh saling berperang. Di sini pasukan Nagumo terus nembakin pasukan Ehit. Mereka juga pakai serangan fisik dan menghabisi beberapa pasukan Ehit. Walaupun udah banyak yang dihancurkan, ternyata Ehit terus-menerus mensummon pasukan. Ehit di sini tuh terlihat masih nyantai dan dia tuh menganggap kalau Nagumo bisa menghiburnya. Ehit di sini salut karena Nagumo tuh bisa menguasai berbagai sihir kuno. Di sini Nagumo menyuruh Ehit untuk diam dan Nagumo tuh nggak mau kalau Ehit banyak omong. Nagumo juga di sini tuh nembakin dua tembakan. Dua tembakan itu menembus penghalang dari Ehit. Dan dua serangan itu mengarah ke dahi dan jantung dari Ehit. Tapi walaupun gitu serangan itu ternyata masih gak mempan karena Ehit punya penghalang yang lainnya.
Ehit di sini balas menyerang, tapi serangannya tuh ternyata nggak mempan terhadap Nagumo. Ehit di sini nembakin banyak bola cahaya versi kecil. Nagumo di sini nembakin banyak tembakan dengan senjata barunya yang mirip Gatling gun. Tembakan itu mengarah ke arah Ehit, tapi langsung ditelan sama pusaran mana milik Ehit. Nagumo sekarang pakai tembakan yang bisa meledak dan menghancurkan pusaran mana itu. Nagumo di sini pakai meriam yang besar, tapi dengan mudah dihentikan sama Ehit pakai penghalang-penghalang miliknya. Ehit di sini nanya tentang gimana cara Nagumo bisa ngalahin Dewa Alpha. Bagi Ehit, Alpha tuh harusnya sangat kuat. Nagumo di sini ngejek dan ngasih tahu kalau Alpha cuma kotoran, dan di akhir hidupnya Alpha tuh mengemis untuk hidup. Nagumo di sini pakai peluru kuat dan peluru itu masuk portal. Tiba-tiba peluru itu ada di belakang dari Ehit. Tapi itu ternyata masih belum bisa menghancurkan pertahanan milik Ehit. Ehit di sini mengayunkan tangannya dan muncullah laser yang kuat. Laser itu menghancurkan banyak pasukannya Nagumo. Nagumo menghindar sambil melancarkan serangan roket, tapi serangan roket itu dihentikan sama tombak petir dari Ehit, dan sekarang tuh terciptalah ledakan petir di area. Senjata Nagumo juga saat ini dihancurkan. Ehit di sini tertawa karena serangan Nagumo gagal total. Ehit tuh tahu kalau serangan roket Nagumo itu adalah kartu truf milik Nagumo. Ehit di sini tahu kalau tujuan Nagumo tuh menghancurkan jiwanya, dan tentunya itu tujuannya untuk bisa nyelamatin Yue. Sayangnya serangan itu saat ini tuh udah digagalin sama Ehit, dan Ehit tuh saat ini tertawa puas. Nagumo di sini masih terus menggempur Ehit pakai tembakannya. Di sini mereka berdua tuh saling jual beli serangan. Ehit di sini tertawa dan dia juga ngasih tahu soal kesakitan Yue yang teriak-teriak ketika tubuhnya tuh diambil sama Ehit. Ehit di sini tuh menertawakan perjuangan bodoh dari Yue. Di sini ternyata Nagumo tetap tenang. Ehit di sini terkejut karena Nagumo sangat tenang. Nagumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal percaya sama kata-kata dari musuh. Nagumo di sini tegasin kalau Ehit bukan dewa. Jadi Ehit tuh jangan so tahu soal apa yang bakal terjadi dan apa yang ada di pikirannya Nagumo. Ehit di sini tuh terlihat agak kesal karena Nagumo saat ini tuh nggak menganggap dia sebagai dewa. Nagumo di sini terus-terusan ngasih bukti kalau Ehit bukan dewa. Nagumo ngasih tahu tentang banyak hal ketidakberdayaan dari Ehit, dan bagi Nagumo itu sangat gak layak disebut sebagai dewa. Nagumo di sini menduga kalau Ehit itu adalah orang dari dunia lain yang saat ini tuh datang ke dunia ini. Jadi Ehit itu bisa dibilang sama aja seperti Nagumo. Ehit di sini terlihat sangat kesal dan dia tuh ngeluarin ledakan mana yang besar. Ehit di sini mengangkat tangannya dan dia tuh ngeluarin berbagai sihir. Dari sihir-sihir itu muncullah bermacam-macam naga. Oh ya, naga-naga itu bisa dibilang adalah naga-naga milik Yue. Jadi Ehit juga sekarang tuh bisa pakai kekuatan Yue. Naga-naga itu juga saat ini tuh mulai melilit tubuh Ehit, dan itu seperti melambangkan kalau Ehit adalah dewa. Ehit di sini tegasin kalau dia adalah dewa. Naga-naga yang ada di tubuh Ehit juga sekarang tuh mulai melancarkan banyak serangan. Pasukan Ehit juga di sini tuh menjadi semakin banyak. Ehit di sini salut karena Nagumo tuh bisa tahu kalau dia berasal dari dunia lain. Ehit di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal ceritain masa lalunya yang tentunya sambil menyerang Nagumo. Jadi kalau Nagumo mau tahu lebih banyak, maka Nagumo tuh harus bisa bertahan dari segala jenis serangan Ehit. Saat ini tiba-tiba naga petir Ehit ada di samping Nagumo.
Tapi di sini pasukan Nagumo udah menyiapkan penghalang untuk menghentikan serangan naga petir milik Ehit. Tapi ternyata penghalang itu masih bisa dihancurkan dengan mudah. Di sini diketahui juga, ternyata Ehit itu berasal dari dunia di mana para manusia menguasai sihir-sihir yang kuat. Ya, intinya tempat asal Ehit adalah peradaban yang sangat maju dalam hal sihir. Nah, saking majunya peradaban, pada akhirnya peradaban tuh harus hancur karena keangkuhan dari para penghuninya. Dan saat itu hancurlah dunia Ehit. Ehit juga di sini tuh memperlihatkan keadaan di masa lalunya kepada Nagumo melalui layar yang saat ini dia buat. Nagumo di sini tentunya nggak punya waktu untuk melihat cuplikan dari masa lalu milik Ehit. Nagumo tuh sekarang cuma fokus menyerang. Nagumo di sini menyerang naga api Ehit pakai tembakannya, tapi sebelum itu terjadi Ehit pakai tombak petir untuk membuat tembakan Nagumo meleset. Di sini lagi-lagi senjata Nagumo dihancurkan. Ehit di sini ngasih tahu kalau orang-orang di dunianya sangat memahami prinsip-prinsip dasar dalam mengatur alam semesta. Bahkan, sihir kuno yang saat ini dibanggakan sama Nagumo, di dunia Ehit juga ada sihir yang seperti itu. Jadi bisa dibilang gak asing bagi Ehit. Saat ini Nagumo diserang sama berbagai naga milik Ehit. Nagumo di sini terlihat agak terdesak karena senjata-senjatanya mulai diincar sama Ehit. Saat ini para golem Nagumo melakukan pengeboman, tapi di sini sinar-sinar dari Ehit mulai menjatuhkan golem-golem Nagumo. Di sini juga terlihat ada ledakan dari pertarungan keduanya. Di sini para naga tuh mulai mengarahkan semua serangan ke arah Nagumo. Di sini pasukan Nagumo juga bergerak untuk menghentikan serangan para naga. Karena musuh dihambat sama pasukannya, Nagumo di sini tuh bersiap untuk menembak ke inti para naga. Tapi di sini Nagumo ngerasain hawa yang dingin. Dan ternyata bola api biru putih itu saat ini menuju ke arah Nagumo. Serangan itu mengenai dada Nagumo. Nagumo di sini menjerit kesakitan karena serangan tersebut. Serangan itu bisa dibilang adalah serangan api suci milik Yue. Nah, tapi karena dipakai sama Ehit, tentunya dampak dan efeknya lebih besar dibandingkan milik Yue. Di sini karena Nagumo lagi kesakitan, para naga Ehit mengambil kesempatan dan menyerang Nagumo. Tapi Nagumo di sini tuh dilindungi sama pasukannya. Nagumo juga sekarang tuh pakai artefak penyembuhan. Nagumo di sini melihat ke layar Ehit. Terlihat dunia Ehit tuh hancur dan banyak api seperti di neraka. Diketahui juga saat itu, orang-orang di dunia itu mulai datang ke dunia ini. Nagumo di sini mempersiapkan senjata lasernya. Nagumo di sini tuh mulai menyerang macam-macam naga pakai senjata yang beda-beda. Jadi ada yang pakai gatling gun, laser, dan lain-lain. Nagumo di sini akhirnya berhasil memusnahkan naga es dengan menggunakan kekuatan laser yang suhunya super panas. Nagumo juga pakai matahari buatan untuk menghancurkan naga batu. Di sini karena naganya mulai dihancurkan, Ehit pun akhirnya merespon itu dengan melempar puluhan tombak petir ke arah Nagumo. Nagumo di sini menghindar. Walaupun gitu, dia tuh harus ngorbanin beberapa senjatanya yang ukurannya besar. Sambil terus menyerang, Ehit di sini sambil terus bercerita. Ehit cerita ketika datang ke dunia ini, dunia saat itu bisa dibilang sangat primitif dan tertinggal. Saat ini juga terlihat kalau naga petir tuh mengamuk karena rekan-rekan naganya mulai dimusnahin. Naga petir saat ini tuh melesat ke arah Nagumo dengan kecepatan gak masuk akal. Nagumo di sini tuh terlihat sangat senang ketika naga petir melesat ke arahnya.
Dan itu semua sama seperti yang diinginkan sama Nagumo. Nagumo pun di sini ngeluarin penghalang dan akhirnya mengurung naga petir di dalam penghalangnya. Selain itu penghalangnya juga saat ini mulai menyusut dan setelah itu terjadilah ledakan. Naga petir pun saat ini harus menyusul teman-temannya yang saat ini udah mati. Ehit juga di sini masih terus lanjutin ceritanya. Nah, karena dunia sangat primitif, Ehit mau gak mau harus membimbing manusia. Ehit membunuh monster-monster yang menjadi ancaman untuk umat manusia. Tujuannya tuh supaya terjadilah perdamaian dan kemakmuran. Ketika Ehit lagi cerita, di sini terlihat juga kalau naga angin tuh ternyata mulai mendekati Nagumo dan mulai menelannya. Nagumo tentunya terkejut karena dia tuh gak merasakan kalau naga angin mendekat. Naga angin ini bisa dibilang seperti menyatu dengan angin. Makanya Nagumo tuh gak sadar kalau naga angin mendekatinya. Naga angin di sini ngeluarin banyak serangan bilah angin di dalam tubuhnya. Kulit Nagumo di sini ditutupi sama berlian untuk melindunginya dari serangan naga angin. Walaupun kulitnya dilindungi berlian, tapi nggak semua bagian tuh terlindungi. Nagumo tuh saat ini harus merasakan sakit karena beberapa serangan mengenai Nagumo. Nagumo di sini mau balas menyerang dengan ngeluarin senjata tumpukan Gatlingan. Dan singkatnya naga angin juga dimusnahkan Nagumo dari dalam tubuhnya. Ehit di sini masih terus cerita. Ehit cerita ada orang-orang yang gak sejalan dengannya. Entah itu dari kalangan penduduk asli dunia ini, maupun dari orang-orang yang berasal dari dunia yang sama dengan Ehit. Mendengar itu, Nagumo tahu kalau Ehit tuh pasti memusnahkan siapapun yang gak sejalan dengannya. Ehit di sini masih terus lanjutin ceritanya. Setelah ribuan tahun akhirnya peradaban menjadi berbeda. Saat itu juga teman-teman Ehit tuh ternyata ngerasa udah cukup dan akhirnya mereka tuh melepaskan keabadian mereka dan mereka berbaur dengan manusia biasa. Ehit di sini nggak ngerti sama langkah yang diambil sama teman-temannya. Ehit tuh menganggap kalau teman-temannya pergi meninggalkannya. Ehit tuh ngerasa kalau teman-temannya berkhianat. Dan Ehit di sini tuh terlihat marah karena teman-temannya tuh nggak sejalan lagi dengannya. Nah, karena lagi dalam kondisi yang sangat marah, Ehit pun akhirnya langsung menyerang Nagumo dengan melengkungkan ruangan area di sekitar Nagumo. Nagumo di sini kesakitan dan dia batuk darah. Nagumo juga di sini jatuh ke tanah. Cincin penetral sihir ruang Nagumo juga ternyata di sini hancur. Ehit di sini lanjutin ceritanya. Jadi ketika bertahun-tahun sendirian, Ehit pun mengetahui kalau manusia tuh mulai berdoa atas namanya. Ehit juga melihat peradaban maju yang udah dibuat berkat usahanya. Saat itu muncullah pikiran dari Ehit kalau dia tuh harus menghancurkan semuanya. Ehit ngasih tahu keindahan dunia ini bakal terlihat kalau dunia ini dihancurkan. Ehit ngasih tahu kalau kehancuran adalah kesenangan yang sangat luar biasa. Ehit tuh sangat menikmati ketika menginjak-injak manusia yang selama ini udah menyembahnya. Ehit tuh sangat menikmati momen di mana orang-orang tuh memohon kepadanya atas keputusasaan yang telah dia berikan. Ehit tuh menikmati menjadikan dunia tuh sebagai taman bermain untuknya. Ehit di sini menjentikan jarinya yang tentunya untuk menyerang Nagumo lagi. Nagumo di sini secara refleks menghindar. Nagumo di sini menduga kalau Ehit bakal ngeluarin tombak petir. Makanya Nagumo menghindar. Tapi dugaan Nagumo ternyata salah. Ehit tuh menteleport naga api miliknya. Dan saat ini Nagumo ngerasain hawa panas di belakang tubuhnya.
Nagumo di sini nggak punya waktu untuk menghindari serangan naga api. Nagumo pun akhirnya tertelan sama api. Nagumo di sini tentunya pakai penghalang, tapi penghalang itu masih belum sanggup menahan serangan api itu. Nagumo di sini teriak kesakitan karena dia kena damage. Walaupun gitu, Nagumo di sini balas menyerang dengan menggunakan peluru anti sihir, dan peluru itu menembus jantung naga api. Naga api pun berhasil dimusnahkan sama Nagumo. Di sini terlihat juga kalau api itu masih mengelilingi Nagumo, dan api itu dibuat meledak sama Ehit. Nagumo di sini kesakitan ketika terkena serangan. Nagumo di sini mengambil sebuah botol dari tempat penyimpanan, dan ketika mau pakai botol itu, tombak petir langsung menghancurkan botolnya. Di sini Ehit tuh mulai menghancurkan senjata Nagumo satu demi satu. Nagumo juga di sini harus ngerasain kesakitan karena serangan-serangan yang mengenai tubuhnya. Di sini diketahui juga, ternyata ras iblis maupun ras beastman, ternyata mereka tuh adalah ras kawin silang antara manusia dan monster. Yang tentunya itu semua bisa terjadi karena campur tangan dari Ehit. Semua eksperimen itu dilakuin supaya bisa tercipta tubuh yang bakal bisa bertahan lama kalau ditempati sama Ehit. Sejauh ini, Ehit tuh nggak bergerak karena dia tuh menunggu tubuh yang tepat. Dan saat ini akhirnya dia tuh bisa mendapatkan tubuh sempurna untuk ditempati. Dan tubuh itu adalah tubuh Yue. Nagumo di sini akhirnya mengerti alasan Ehit menghancurkan ras vampir. Itu semua karena Ehit menganggap kalau ras vampir telah membunuh tubuh sempurnanya. Oh ya, jadi maksudnya tuh adalah peristiwa Yue yang disegel sama para vampir. Yue tuh disegel tujuannya untuk nyelamatin Yue dari Ehit. Tapi Yue tuh nggak tahu hal itu. Dan akhirnya Yue dibebasin sama Nagumo. Dan akhirnya sekarang tuh malah diambil lagi sama Ehit. Mendengar cerita dari Ehit, Nagumo di sini mempertegas kalau Ehit tuh sangat gak layak jadi dewa. Ehit di sini tersenyum dan dia tuh ngucapin terima kasih kepada Nagumo. Secara gak langsung, Nagumo tuh udah bantu Ehit dalam mendapatkan tubuh sempurnanya. Selain itu, kekuatan Nagumo juga saat ini tuh sangat menghibur bagi Ehit. Makanya saat ini Ehit sangat senang dengan kehadirannya Nagumo. Dan sebagai balasannya, Ehit di sini janji bakal bunuh Nagumo secara langsung sebagai bentuk penghormatan untuk Nagumo. Ehit di sini juga mulai menggunakan senjata Claymore miliknya dan dia tuh terus menyerang Nagumo. Nagumo di sini terus didesak sama Ehit. Banyak artefak Nagumo yang dihancurkan. Nagumo juga di sini pakai granat untuk menyerang Ehit, tapi ternyata masih belum cukup dan Ehit tuh nggak terluka sama sekali. Ehit di sini tuh ngerasa kalau Nagumo udah nggak punya kartu truf lagi untuk ngalahin dewa Ehit. Jadi sekarang tuh udah waktunya bagi Ehit untuk mengakhiri semuanya. Ehit di sini ngeluarin 20 tombak petir. Nagumo di sini menjerit kesakitan dan dia tuh harus terpental hingga tengkurap di tanah. Terlihat juga saat ini tuh ada banyak genangan darah yang mengalir dari tubuh Nagumo. Di sini, walaupun udah sekarat, Nagumo tuh di sini terlihat masih terus mau berjuang dan itu membuat Ehit jadi salut. Nagumo di sini tegasin kalau Ehit bukan dewa. Nagumo juga di sini menghina kalau Ehit sangat lemah. Nagumo ngasih tahu tekad Ehit tuh dalam menghadapi musuh sangat lemah. Makanya bagi Nagumo Ehit tuh nggak mungkin bisa mengalahkan Nagumo. Nagumo di sini mulai ceritain soal cewek-cewek yang ada di sekitar Nagumo. Cewek-cewek yang ada di sekitar Nagumo tuh semuanya tuh punya tekad pantang menyerah.
dan itu selalu membuat Nagumo jadi kagum. Nagumo juga punya tekad pantang menyerah, makanya dia tuh sekarang gak bakal menyerah. Nagumo di sini ngasih tahu dari cerita yang diceritain sama Ehit, Nagumo sangat tahu kalau Ehit itu adalah anak manja. Jadi Ehit itu adalah anak manja yang menjadi marah karena ditinggal sama teman-temannya. Nagumo jelasin kalau Ehit seperti anak kecil. Ehit tuh gak ngerti maksud dari teman-temannya yang udah dewasa. Makanya Ehit tuh berpikiran kalau teman-temannya berkhianat. Padahal teman-temannya gak pernah mengkhianati Ehit. Yang dilakuin teman-teman Ehit itu semuanya demi kebaikan dunia. Di sini Nagumo bangkit lagi dan tiba-tiba kekuatan Nagumo tuh meningkat lagi 5 kali lipat. Ehit di sini terkejut karena tiba-tiba Nagumo menjadi semakin kuat, padahal tadinya sekarat. Nagumo juga di sini mulai menyerang lagi. Dan Nagumo kali ini tuh pakai teleportasi instan yang selama ini tuh udah dipakai sama Ehit. Ehit di sini tuh semakin terkejut dengan perubahan Nagumo. Nagumo di sini terus-terusan nembakin Ehit. Ehit di sini mencoba memblokirnya, tapi karena ada gelombang kejut, dia pun harus terpental ke belakang. Oh ya, jadi Nagumo ini menjadikan peluru-peluru itu sebagai artefak. Nah, ketika ditembak, Nagumo tuh bisa teleport ke bekas peluru yang telah ditembakkan. Dan Ehit ternyata udah sadar sama itu. Makanya sekarang tuh dia tuh terbang di udara untuk menghindari bekas-bekas peluru Nagumo. Nah, tapi sayangnya Nagumo juga bisa teleport ke peluru yang ditembakin. Jadi nggak cuma sebatas bekas pelurunya aja. Nagumo di sini menyerang dari belakang tapi bisa dihindari. Ehit di sini membelah Nagumo menjadi 2 menggunakan claymore-nya. Tapi ternyata itu cuma ilusi dan Nagumo di sini nembak lagi. Intinya di sini Ehit didesak. Dan Ehit di sini jadi kesal karena Nagumo tuh selama ini telah menyembunyikan kekuatannya. Ehit di sini terlihat panik dan takut ketika melihat tekad gila dari Nagumo. Walaupun gitu, Ehit di sini meyakinkan diri kalau Nagumo bukanlah apa-apa. Saat ini, Ehit terus-terusan terkejut karena kekuatan Nagumo ternyata bisa mendesaknya. Bahkan serangan claymore-nya tuh bisa ditahan sama senjata Nagumo. Nagumo juga di sini tuh menendang perut Ehit sampai Ehit tuh terpental sangat jauh. Ehit di sini sangat marah dan terlihat juga dari mulutnya saat ini tuh keluar darah. Ehit di sini terkejut karena Nagumo bisa menganalisis penghalangnya, sehingga Nagumo tuh saat ini bisa menyerang Ehit. Jadi selama bertempur, Nagumo tuh selalu ngelakuin beberapa percobaan. Dan setelah itu Nagumo mengerti. Dan akhirnya Nagumo paham tentang cara mengatasi penghalang dari Ehit. Nagumo di sini ngeluarin senjata baru miliknya dan itu membuat Ehit menjadi semakin marah. Ehit tuh sangat marah karena Nagumo tuh selama ini menyembunyikan semuanya. Oh ya, alasan kekuatan Nagumo bisa meningkat itu semua karena dia tuh pakai sebuah artefak. Di video sebelumnya, gua pernah jelasin kalau Nagumo tuh ngasih artefak ke para pasukan dunia supaya mereka tuh menjadi semakin kuat. Nah, Nagumo juga tentunya punya artefak tersebut. Ehit juga di sini tuh sangat terkejut mengetahui semua luka-luka fatal Nagumo ternyata disembuhkan. Ehit di sini sangat marah dan dia tuh ngeluarin banyak mana platinum yang menyebar di area sekitar. Nagumo di sini tersenyum karena akhirnya Ehit tuh pakai kekuatan seriusnya. Di sini Nagumo ngeluarin senjata dan dengan perjuangannya dia pun berhasil mengambil kekuatan Ehit dan memasukkannya ke dalam senjata tersebut.
Ehit di sini terkejut dan dia tuh sangat takut ketika melihat Nagumo. Secara naluri saat ini Ehit mau kabur, tapi tentunya Nagumo tuh nggak bakal pernah membiarkan hal itu. Ehit di sini terus didesak sampai akhirnya Nagumo berhasil meraih kerah baju Ehit menggunakan tangan besi miliknya. Nagumo di sini masih terus menghajar Ehit, yang tentunya Nagumo tuh sambil terus mencengkeram Ehit. Nagumo di sini mengarahkan pistolnya ke arah dada dari Ehit. Tembakan Nagumo ini adalah tembakan pembunuh dewa, dan Nagumo pun menembakkannya. Dan Ehit pun saat ini menggeliat. Dia juga akhirnya lemas dengan mata tertutup. Gak lama ternyata Ehit membuka matanya lagi, dan tiba-tiba tangan besi Nagumo jadi hancur. Nagumo juga di sini tuh terlempar karena ledakan. Nagumo juga di sini terlihat ngeluarin banyak darah. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Juli, Syarif General, Tsukasa, Mia, Rio, Sen, Haruka, Rev, Tangkil, Hazik Daniel, Amru Jieo, Sasuga Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.